polybag sudah lelah capek. Tanaman cabai layu daunnya menguning. Hama datang penyakit merajalela. Bibit lama mati, hati ini pilu. Tapi jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, pagi ini kita akan memberikan pemberian tanah di polybag dengan cara mengganti atau memperbaharui tanah yang ada di polybag lama yang sudah mati tanamannya atau layu. Kemudian kita ganti tanamannya itu dan tanahnya itu juga kita ganti. Bukan diganti maksudnya, akan kita perbaharui, kita beri pupuk kandang, kemudian dolomit. Jika tidak kita ganti tanahnya, bakteri yang ada di dalamnya itu nanti akan berkembang dan mengganggu tanaman baru yang akan kita tanam. Jadi kita coba bagaimana cara penggantian atau memperbaharui tanah yang ada di polybag lama yang sudah tanamannya kita buang atau kita ganti. Saksikan guys. Bye. Oke guys, pagi ini kita akan melakukan pembaharuan tanah di polybag. Ya, kita ambil polybag yang sudah mati tanamannya, lalu kita tuangkan ke wadah plastik ini dan kita bersihkan karena akar-akar dari tanaman lama masih banyak di dalam tanah ini. Ya, tanah ini sebenarnya masih subur, tetapi kita khawatirkan nanti kalau setelah pergantian tanaman, kalau tidak diperbarui tanah ini, maka tanaman yang baru ikut menular bakteri yang lama di tanah ini. Maka tujuan untuk pembaharuan tanah ini untuk supaya tanahnya menjadi aman, bersih, dan tidak mengandung bakteri lagi, supaya aman kita menanam bibit yang baru. Nah, caranya tanah ini kita tumpahkan ke dalam wadah plastik ini, lalu kita tambahkan dengan pupuk kandang. Semua sampah-sampah yang ada di dalam tanah ini kita buang, lalu kita aduk merata dengan pupuk kandang tadi. Pupuk kandangnya difermentasi dulu guys. Kalau pupuk kandangnya baru masih panas, maka banyak mengandung gas amonia. Akibatnya tanah panas, tidak bagus untuk media tanam. Akibatnya tanah ini tidak bagus. Maka setelah selesai, masukkan kembali tanah ini ke dalam polybag tadi. Ya, kita masukkan sampai penuh. Nah, ya, begini terus guys sampai penuh. Nah, ya, kita tuangkan secara keseluruhan ke dalam polybag lagi. Ya, setiap sampah atau akar-akar tanaman yang tersisa di dalam tanah ini kita buang, dan tanah ini hanya mengandung pupuk kandang saja. Kalau ada sekam maka akan lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya cukup pupuk kandang ini saja dulu. Nanti setelah nanti tersedia sekam, boleh kita berikan di kemudian hari. Sekarang sudah selesai gini guys, kita masukkan ke dalam polybag. Nah, seperti ini sampai penuh, dan isi polybag ini lebih kurang 6 sampai 8 liter.
karena ukurannya antara 40 kali 40 cm. Nah, lalu kita ambil dolomit. Dolomit ini kita buka dulu. Kita buka, kita ambil sendok, lalu kita ambil 1 sampai 4 sendok makan, atau kalau kurang dari ukuran sendok makan pun juga boleh, karena dolomit ini tidak terlalu banyak juga kita berikan. Tujuan pemberian dolomit ini supaya tanah ini akan pH-nya menjadi netral kembali, normal kembali. Nah, lalu kita letakkan di sini dulu. Kita biarkan dulu beberapa hari, paling cepat 2 hari. Sebaiknya semakin lama semakin bagus. Biarkan rumput-rumput tumbuh dulu, tandanya tanah ini semakin baik dan semakin bagus. Nah, kita ulangi lagi. Ini ada beberapa buah polybag yang tanahnya kita perbarui karena tanamannya sudah mati. Nah, setiap akar-akar yang berada di dalam tanah ini kita buang. Tanah ini berderai ini guys, remah. Tidak lihat seperti pasir. Nah, ini akar-akar cabai yang lama kita buang. Nah, sampai bersih nih guys. Sebaiknya polybag lama ini juga harus dicuci. Tetapi karena belum kita gunakan, nggak masalah nih guys, karena nanti bakteri yang ada yang menempel di plastik polybag ini lama-lama dia akan mati juga nanti ini. Jadi kita biarkan dulu beberapa hari sambil menunggu tanamannya, karena tanaman belum ada, belum kita punyai, maka kita persiapkan dulu media tanam di polybag ini. Nah, semua sampah-sampah yang ada di dalam tanah ini kita bersihkan, kita buang. Beginilah guys cara pembaruan tanah jika ada tanaman cabai di rumah kita ada yang mati. Kenapa harus kita perbarui? Kita tidak boleh langsung menanam dengan bibit baru guys. Kalau kita tanam, maka tanaman di bibit baru itu akan menular bakteri-bakteri lama di tanaman baru itu. Kasihan juga nih guys. Jadi tidak bagus buat tanaman baru. Pertumbuhannya juga tidak akan subur. Nah, lalu kita berikan lagi pupuk kandang secukupnya dengan skop kecil ini, antara 1 sampai 5 skop, nggak masalah. Tapi kalau kita rasa ini pupuk kandang yang lama yang berada di tanah ini juga masih ada, jadi tidak perlu banyak sekali kita kasihkan. Kita berikan secukupnya, karena pupuk kandang ini lama terurai dalam tanah nih guys. Jadi tetap kalau untuk memperbarui tanah, kita tetap akan berikan sambil mengaduk-aduk tanah ini, karena tanah ini remah sekali nih guys, seperti pasir. Jadi nggak perlu kita cari tanah yang baru guys, butuh modal juga. Nah, jadi kita melakukan secara efisien, efektif, dan hasilnya tetap sama dengan tanah yang baru. Nah, lalu setelah selesai kita aduk, kita masukkan kembali ke dalam polybag. Nah, kita isi polybagnya kembali penuh. Nah, ini kalau ada akar-akar atau apa saja yang berada dalam tanah ini kita buang. Nah, ini tanahnya remah nih guys, dan tidak berbau. Ya, berbau tanah saja.
Kalau tanahnya berbau, nah itu tidak baik, ini berarti banyak mengandung bakteri. Nah, kita masukkan terus tanahnya yang ada di dalam polybag ini. Nah, jadi alas plastik ini penting nih guys, supaya tanah ini nggak bercampur dengan media tanah yang ada di dasar tanah yang kita aduk sekarang. Nah, supaya memudahkan cara kita mengaduk. Jika langsung di atas tanah kita aduk, maka tidak bagus juga, karena akan terbawa bakteri-bakteri tanah yang ada. Jadi kita alas dulu dengan plastik atau dengan apa saja yang bisa kita alas. Nah, lalu kita masukkan secara keseluruhan, sampai media tanam ini menjadi penuh kembali. Ya, seperti ini guys. Nah, setelah penuh, nah ini hampir ini full nih dalam wadah 6-8 liter tanah ini di dalam polybag, karena ukuran polybag ini termasuk ukuran besar, karena untuk cabai sebaiknya harus ukuran lebih dari 5 liter, sebaiknya 6 liter. Nah, karena akar cabai ini dia banyak nih guys, akarnya akar tunggang, tapi akar serabut halus-halusnya banyak. Nah, lalu kita berikan dolomit seperti biasa, tidak terlalu banyak, antara 2-4 saja. Nah, lalu kita letakkan lagi. Nah, dolomit ini tidak perlu kita aduk langsung ke dalam tanah, nanti akan terlalu memakan banyak dolomit. Jadi kita taruh aja di atasnya, lalu kita setelah kita keluarkan tanah ini, maka polybag yang kosong ini tetap kita pakai, karena polybag yang kosong ini tahan nih guys, bisa beberapa kali kita ganti tanahnya, ada sampai 3 kali. Jadi polybag ini bisa 3 tahun maksimal umurnya, minimal 1 tahun. Tapi ini tebal nih guys, maka polybag ini bisa lama tahannya. Apalagi polybag ini kita letakkan langsung di atas tanah, jadi tidak cepat lapuknya. Kalau polybag yang cepat lapuknya itu apabila kita letakkan di atas semen. Ya. Nah, jadi kalau di atas tanah ini agak tahan lama. Nah, kita memang harus kita budayakan menanam di polybag, karena langsung ke tanah, di samping bakteri yang banyak, perawatannya juga sangat ekstra sekali, karena risikonya banyak sekali kalau langsung di media tanah langsung. Tapi kalau di polybag, sanitasi airnya cukup bagus. Kalau datang hujan tiba-tiba, air banjir, nah, air tidak akan masuk, karena sanitasi polybag ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, jadi air yang masuk akan langsung terbuang. Nah, jadi mengakibatkan tanah aman cabai di dalam polybag ini. Nah, jadi usahakan perawatannya juga efektif, tidak terlalu memakan waktu biaya. Kita hanya melihat dan mengawasi saja pertumbuhan tanaman cabai. Sewaktu-waktu kita berikan pupuk sesuai dengan berapa lama kita pemberian pupuk itu, antara 7-14 hari. Lalu jika ada yang kurang di dalam tanah ini, boleh kita tambahkan, seperti abu sekam yang belum tersedia, nanti kita tambahkan. Nanti juga
Kita berikan juga dolomit secara berkala untuk kembali menetralkan pH tanah, karena fungsi dolomit ini untuk menetralkan tanah. Sedangkan pupuk kandang yang difermentasi ini cukup sekali saja. Kalau kita berikan secara berkala, sebaiknya antara 1 sampai 2 bulan saja. Tidak perlu cepat-cepat kita berikan, karena pupuk kandang ini sebenarnya tahan nih di tanah, tidak akan habis. Nah, lalu kita masukkan kembali setelah kita aduk dengan pupuk kandang, lalu kita masukkan secara keseluruhan kembali supaya cepat pengerjaannya. Nah, seperti ini, dia akan cepat penuh. Langsung kita tuangkan secara keseluruhan. Ya, seperti ini guys. Ini kebetulan ada 40 bag yang kita perbarui tanahnya, karena ada 4 tanaman cabai yang lama mati karena faktor cuaca yang ekstrim sekali, akibat mungkin layu fusarium atau kena hama yang merajalela seperti patek, antrak. Jadi tanaman kita, cabai kita layu nih guys, tapi masih batas wajar dan normal. Dari 200 polybag yang ada, hanya 4 yang mati karena faktor hujan yang ekstrim sekali tanpa berhenti nih guys. Nah, jadi langsung kita ganti, dan tanaman mati seperti cabai itu langsung kita bakar atau kita buang jauh-jauh. Soalnya nanti kalau dibiarkan dekat dengan tanaman yang masih hidup, nanti akan menular ke tanaman yang masih sehat. Nah, jadi makanya segera kita ganti guys. Kalau kita biarkan saja, nanti akan menyebar ke tanaman yang lain. Lalu kita berikan dolomit lagi. Nah, seperti inilah prosesnya guys, pemberian media tanam campuran antara tanah. Walaupun tanah ini tua nih guys, tapi tetap bisa kita perbarui dengan pemberian pupuk kandang serta dolomit. Nanti kita berikan abu sekam, karena belum langsung kita kasih atau kita tanam, karena bibit juga belum tersedia. Ini kita menunggu abu sekam dulu guys, nanti kita kasihkan. Tapi yang jelas apa saja dulu kita fungsikan dulu, seperti dolomit dan pupuk kandang fermentasi. Nah, kita ulang lagi, ini masih tinggal 1 lagi, dan tanahnya udah remah seperti pasir, cuma akar-akar dan sampah saja yang langsung kita buang supaya tanahnya menjadi bersih kembali, steril. Nah, ini saya tidak menggunakan sarung tangan guys, karena agak gimana itu, kurang bebas rasanya untuk mengaduk tanah. Jadi langsung aja, tapi nggak masalah. Habis ini nanti kita cuci tangan kita bersih-bersih dengan sabun. Nah, saya setelah bekerja ini langsung kita bersihkan tanah supaya tangan kita ini tidak berkuman nih guys, karena sudah pasti di dalam tanah ini banyak telur-telur cacing nih guys. Karena kelihatan tadi ada nampak cacing juga di dalam tanah ini. Nah, kita aduk terus, lalu kita berikan lagi pupuk kandang. Pupuk kandang ini kita kita simpan nih guys, karena dia bisa lama, ini bisa 1 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, ini udah seumuran cabai yang mati ini guys. Cabai yang mati ini udah 6 bulan. Nah, ini pupuk kandang ini pas 6 bulan ini guys. Jadi sudah matang sekali untuk kita berikan ke tanah. Nah, lalu kita aduk kembali sampai rata. Ya, tanahnya berwarna hitam. Nah, ini sangat bagus untuk penanaman cabai kembali. Nah, seperti itulah proses pembaruan tanah di media tanam polybag nih guys.
Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari tanah di sekitar kita. Cukup kita manfaatkan tanah yang ada di polybag ini. Lalu kita masukkan kembali. Kita masukkan sampai penuh. Kita masukkan kembali sampai penuh. Nah, kita tumpahkan secara keseluruhan supaya cepat penuhnya. Nih. Nah, hampir selesai nih pekerjaan kita nih guys. 4 polybag kita. Jadi setiap tanaman yang mati langsung kita ganti guys. Kita perbarui tanah yang ada di polybag ini. Jadi tinggal kita beli bibit saja. Karena bibit di sini murah nih guys. Tidak repot-repot kita menyemaikan bibit. Nah, sudah tersedia di daerah kita ini penjualan bibit cabai. Kalau kita penyemaian bibit, lama juga prosesnya, kita menunggu 1 bulan. Sekarang kalau kita langsung beli bibit bisa langsung tanam, tapi ini tidak langsung kita tanam. Ini biarkan dulu tanahnya menjadi pH-nya normal dan dingin guys, karena ini masih panas tanahnya. Begitulah guys. Jadi silahkan simak update kita selanjutnya. Silahkan like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, selesai pekerjaan kita hari ini. Cabai bangkit, tanah di polybag sudah lelah capek. Tanaman cabai layu daunnya menguning. Hama datang, penyakit merajalela. Bibit lama mati, hati ini pilu. Tapi jangan menyerah, petani tangguh. Ambil sekop, bersihkan, mulai lagi dari awal. Pembaharuan tanah, polybag segar kembali. Campur trichoderma, organik campur aduk. Buang tanah tua, isi yang baru super. Tanam bibit cabai, hijau cerah menyala. Cabai baru tumbuh, buah merah menggantung. Polybag hidup lagi, panenin. Cabai bangkit, tanah di polybag sudah lelah capek. Tanaman cabai layu daunnya menguning. Hama datang, penyakit merajalela. Bibit lama mati, hati ini pilu. Tapi jangan menyerah, petani tangguh. Ambil sekop, bersihkan, mulai lagi dari awal. Pembaharuan tanah, polybag segar kembali. Campur trichoderma, organik campur aduk. Buang tanah tua, isi yang baru super. Tanam bibit cabai, hijau cerah menyala. Cabai baru tumbuh, buah merah menggantung. Polybag hidup lagi, panenin.
cabai bangkit, tanah di polybag sudah lelah capek. Tanaman cabai layu daunnya menguning. Hama datang penyakit merajalela, bibit lama mati hati ini pilu. Tapi jangan menyerah petani tangguh. Ambil sekop bersihkan, mulai lagi dari awal. Pembaharuan tanah, polybag segar kembali. Campur trichoderma, organik campur aduk. Buang tanah tua, isi yang baru super. Tanam bibit cabai, hijau cerah menyala. Cabai baru tumbuh, buah merah menggantung. Polybag hidup lagi, panenin. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.